Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semua? Kita bersama tangerangutaranews.com. Kali ini kita berada di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat dalam kegiatan setelah buka puasa bersama. Selamat malam, Bang. Malam, Mbak. Jadi saya perkenalkan, beliau ini adalah salah satu praktisi hukum atau lawyer. Nama lengkap beliau adalah Billy apa, Bang? Equation Billy Panderaja Arjuna Siagian. Aduh, panjang mana? Bisa diulang, Pak? Equation Billy Panderaja Arjuna Siagian. Iya, beliau ini kita panggil Bang Billy aja ya. Iya, Bang Billy aja. Bang Billy Siagian. Iya. Siagian itu adalah salah satu marga, Bang? Suku. Marga Di Batak. Sumatera Utara, Batak. Gimana? Sehat, Bang Billy? Sehat-sehat, Pak Budi. Ya, kita kan banyak persoalan-persoalan masyarakat yang sedang terjadi terkait dengan pemahaman hukum atau binluh hukum. Menurut Bang Billy, seberapa penting itu pemahaman hukum buat masyarakat umum itu terkait dengan kehidupan? Ya, pemahaman hukum itu ya sangat penting. Sangat penting bagi semua orang, Pak. Gitu. Karena ketika kita paham hukum, artinya kita tahu menempatkan tata bahasa, cara tindakan baik dalam media online maupun dalam keseharian kita supaya tidak mudah atau gampang terjerat oleh hukum, Pak. Itu kira-kira. Jadi pemahaman hukum itu bukan hanya mengatur tentang tindak tata cara kita untuk kehidupan sehari-hari, saling memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya gitu. Edukasi hukum itu sebenarnya siapa? Domain masyarakat atau dewan pemerintah? Edukasi hukum itu bagi siapa saja, nggak hanya dengan domain pemerintah. Siapa saja yang dapat memberikan edukasi itu ya layak untuk memberikan itu, gitu, Pak. Gitu. Karena kan ilmu hukum itu sepatutnya tidak hanya disimpan dalam diri sendiri, tapi juga lebih baik diberikan kepada masyarakat. Terkait maraknya tawuran pelajar nih, kemarin ini sempat ada cerita di Tangerang itu ada warga yang anak sekolah ya, yang tawuran terus meninggal di bawah umur, terus pelaku itu posisi APH itu gimana, Pak, terhadap anak di bawah umur, hukuman itu, Pak? Kalau anak di bawah umur itu, Pak, itu hukumannya itu setengah dari hukuman orang dewasa. Jadi kalau seandainya misalnya akibat meninggalnya itu karena ada penganiayaan, gitu ya, misalnya ancamannya maksimal 15 tahun, maka kalau menurut undang-undang karena masuk dalam kategori di bawah umur, itu dikenakan setengah dari ancamannya, Pak. Jadi kira-kira kalau 15 tahun, batas usia di bawah umur berapa maksimal? 18 tahun, Pak. 18 tahun dia lewat sudah dianggap menjadi orang dewasa. Jadi kalau misalnya begini, kalau hari ini, malam ini saya berumur 18 tahun, saya melakukan tindak pidana, nanti pagi saya berumur 19 tahun, saya tetap dalam konteks di bawah umur, Pak. Walaupun nanti pagi jam 1 pagi itu saya udah dewasa. Jadi ketika kejadian itu ya? Ya, waktu tapi itu wajib kejadiannya. ditahan nggak, Pak? Tergantung. Masalah ditahan atau tidak ditahannya, Pak, itu tergantung bagaimana penyidik, Pak. Itu. Kalau misalnya ancamannya di atas 5 tahun, menurut undang-undang memang wajib untuk ditahan. Tapi ketika pada saat ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, memang tidak seharusnya ditahan. Nanti kan dilihat apakah misalnya dia menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, ya, kabur misalnya begitu, ya. Nanti polisi yang memberikan penilaian atas itu. Gitu. Nah, kalau terkait dengan pendidikan anak usia di bawah umur itu, sebaiknya pembinaan itu mereka harus ditahan kan, Pak? Kalau ancaman di atas 5 tahun? Kalau bicara sebaiknya, Pak, tentu akan menjadi kontroversi, Pak. Karena ada banyak pemikiran yang tertentu yang pasti berbeda.
Kalau dia di atas 5 tahun ancaman hukumnya, menurut undang-undang wajib untuk ditahan. Walaupun dia di bawah umur. Ya, kecuali yang dapat dibenarkan. Misalnya kalau dapat dibenarkan itu anak ini lagi mau ujian misalnya begitu. Studi ya. Lagi studi misalnya, atau perlu pendampingan untuk itu misalnya. Itu mungkin saja, tapi semua kan itu hak prerogatifnya kepolisian. Kalau gitu, terkait Pak. undang-undang darurat seperti Sajam itu termasuk wajib ditahan nggak, Pak? Kalau Sajam kan di bawah 5 tahun ya, Pak ya. Jadi artinya tidak selalu dapat ditahan gitu. Tapi kan bisa ditahan. Bisa ditahan. Makanya kan balik lagi, Pak, itu semua hak prerogatifnya Nah, kepada kalau di bawah penyidik. umur bisa ditahan. Sajam. Semua juga bisa, Pak. Karena itu hak prerogatifnya polisi. Polisi itu berhak untuk menahan atau tidak menahan tergantung bagaimana mereka melihat kondisi tadi itu dengan alasan-alasan tadi itu. Apakah dia menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, atau kabur begitu misalnya, ya kan, itu nanti polisi yang menilai Ada itu sendiri. peraturan Kepala Kejaksaan 2022 terbaru terkait restoratif justice. Justice. Nah, sebenarnya fungsi restoratif justice itu apa sebenarnya? Itu sebenarnya fungsinya ya bagi pelapor dan telapor diutamakan untuk menyelesaikan mediasi dan perdamaian, Pak. Jadi kalau restoratif justice itu maksud dari itu adalah supaya dapatkah ini diselesaikan tanpa harus ada penindakan hukum gitu maksudnya. Tapi itu terkait masa hukuman juga bisa, maksudnya di atas 5 tahun atau di bawah juga bisa restoratif justice. Ya boleh-boleh saja selama itu disepakati gitu misalnya. Seperti Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE termasuk 310, 311 KUHP gitu. Pasal 27, pasal 45 biasanya banyaknya begitu kan, Pak, gitu. Atau lebih menyangkut dalam arti luas Undang-Undang ITE. Kejaksaan baik juga dari Kapolri memang harus ada penyelesaian restoratif justice tadi itu, Pak, gitu. Dan kalaupun itu nggak berhasil ya tetap, Pak, gitu dijalankan gitu. Tapi kalau itu misalnya ada kesepakatan penyelesaian dalam tingkat penyidikan ya boleh-boleh saja, karena kan itu deliknya delik aduan, bukan ada delik biasa. Ada Yunani yang mengatakan bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Bisa terjemahkan pengertian itu? Ya, hukum tertinggi itu memang keselamatan masyarakat, maksudnya adalah lebih diutamakan kepentingan keselamatan jiwa dan raganya, Pak, gitu. Maka hukum itu juga dapat disampingkan, Pak, kira-kira begitu. Jadi kalau masyarakat dalam kondisi yang terancam nyawanya gitu kan, maka hukum pun tidak dapat selalu dikedepankan gitu. Jadi harus dilihat dari sisi itunya juga gitu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Billy. Ya, sama-sama, Sukses selalu. Pak. Yuk, sama-sama. Bermanfaat. Terima kasih. Masih bersama di channel tangerangutaranews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.